Oke ya. Nah ini, jika kita susun dalam bentuk matriks, maka kita bisa buat vektor baris, ya. Vektor baris dengan kondisi pada posisi awal atau state awal, ya, atau periode 1. Jika periode 1 kendaraan adalah narik, maka periode 1 ini mogoknya adalah 0. Jadi NN1 sama dengan 1, MM1 sama dengan 0. Maka vektor barisnya adalah 1, 0. Ya. Nah, bagaimana rumus untuk mencari probabilitas periode berikutnya? Yaitu I plus 1 misalnya ya. I plus 1. Maka di sini NNI plus 1, ya vektornya kita susun NNI plus 1, MNI plus 1 sama dengan NNI, ya vektor NNI, MNI kali matriks probabilitas transisi. Ya, kali matriks probabilitas transisi. Maka kalau ini kita gunakan untuk mencari probabilitas di hari kedua seperti ini. Ya. Probabilitas hari pertama kendaraan narik, hari kedua probabilitas hari kedua seperti ini ya. NN2, MN2, probabilitas hari kedua narik dan ini mogok ya. Maka sama dengan NN1, ini NN1 ya, vektor baris pertama, MN1 ya, kali matriks probabilitas transisi. Matriks probabilitas transisi yang tadi sudah kita susun, yaitu 0,5833 hari pertama narik, hari kedua narik. 0,4167 hari pertama narik, hari kedua mogok. Ya. 0,74 hari pertama mogok, hari kedua narik. 0,26 hari pertama mogok, hari kedua mogok. Ini adalah matriks transisinya. Matriks probabilitas transisi. Ya. Nah, ini sekarang kita terapkan untuk hari pertama narik. Ya. Hari pertama narik, maka NN1 sama dengan 1. Sehingga MN1-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini simply kita kalikan dengan matriks probabilitas transisi. Yaitu vektor baris 1, 0 kali 0,5833, 0,4167, 0,74, 0,26. Sama dengan 0,5833, 0,416. Ya. Ini adalah probabilitas hari kedua narik dari hari pertama narik. 0,5833. Nah, kita cek. Hari pertama narik, hari pertama narik ya. Hari pertama narik, maka hari keduanya ya. Hari pertama narik, hari kedua narik adalah 0,5833. Hari pertama narik, hari kedua mogok adalah 0,4167 ya. Sekarang kita cek, ini kita terapkan untuk mengestimasi probabilitas di hari ketiga ya. Di hari ketiga, periode selanjutnya. Terlihat bahwa hasilnya sama dengan yang diperoleh dengan menggunakan probability tree. Ya, dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa menghitung untuk periode-periode berikutnya. Ya, coba kita pakai yang ini dengan matriks, ya, dengan matriks. Ini matriksnya nih. Untuk N3, MN3, ya. N3, MN3. Ya, N3, MN3. Berapa probabilitasnya di probabilitas hari ketiga narik dan probabilitas hari ketiga mogok. Jika hari pertama narik, probabilitas hari pertama narik itu adalah ini, ya. Ini
Ya, ini probabilitas. Ini adalah hari pertama ya. Probabilitas transisinya ini. Kita akan pakai untuk menaksir probabilitas di hari ketiga. Ya, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya ya. Kita akan coba. Kita buat terlebih dahulu matriks transisinya. Ya, ini adalah matriks transisi. Ini matriks transisi. Ya. Sekarang kita cek. N3 ini N3 MN3 ya, hasilnya berapa? N3 MN3 ya. N3 NN3 ini adalah sama dengan N2 MN2 kali matriks probability transisi ya. Ini kalau kita ambil dari sini untuk N2 ini kan N2 minus 1 ya. N1 MN1 kali matriks probability transisi, matriks probabilitas transisi ya. Sekarang kalau N3, di sini N3. Ini berapa? Di sini berapa? N2 MN2 kali matriks probability transisi ya. N2 MN2 ini adalah ini 5833 ini 5833 0,4167 kali matriks probabilitas transisi. Gitu ya. Bisa ngikuti? Bisa ngikuti? Ini N2 N2 NN3 MN3. Sekarang coba kita pakai ini hasilnya nih ya. Nah, hasilnya nih 0,6486 ya. Dan 0,3514. Ini membacanya gimana? Membacanya gimana? Probabilitas ini probabilitas hari ketiga narik ya. Hari ketiga narik dari state awal ini. Dari state awal ini. Ya, dari state awal itu yang ini. Nah, state awal itu yang ini. Nah, ini. Ini atau ini dari state awal ini. Ya. Ini sekarang kita tanyakan. Berapa probabilitas hari ketiga narik? Berapa probabilitas hari ketiga mogok? Nah, ini. Probabilitas hari ketiga narik adalah ini. Dan probabilitas hari ketiga mogok adalah ini. Ini kalau menggunakan matriks. Bisa diikuti? Sekarang coba hari keempat. Kita akan cek hari keempat. Hari keempat. Nah, ini hari keempat di sini. Dari mana nih didapatkan? Oke ya, lanjut ya. Ada yang bisa? Ini dari mana? Probabilitas hari keempat narik berapa? Ya, 0,6384. Hari keempat mogok 0,36. Dari mana? Yaitu gimana? Ada yang bisa? Oke. Berarti kalau untuk ini ya. Sekarang kita hitung untuk NN4 dan 4 dan MN4. Ini dari mana? Yaitu dari
MN3 kali matriks probabilitas transmisi. Gitu ya. Sudah ya? Ini matriks probabilitas transmisinya ini adalah ini. Ini. Sekarang MN3 ini kita tadi udah hitung. Ini ya. Kali ini. Taruh sini. Nah, sorry. Ini berarti copy. Ya. Sorry. Ya. Atau ini dari sini. Ini. Sekarang kita pasang di sini. Ya, yuk kita hitung. Bagaimana probabilitas dari baris vektor ini dikalikan dengan matriks ini. Ya, kita hitung ya. Yaitu A15 kali 19 di 15 ditambah 4. A15 ini berarti di sini ini kali ini ya, untuk vektor barisnya ditambah ini kali ini. Benar nggak? Benar kan? 6384. Sekarang untuk yang mokoknya ya, ini yang nariknya ya, ini yang mokoknya. Yaitu mokoknya ini kali ini ditambah ini kali bukan ya, 63 ini kali ini tambah ini, ini berarti ini tambah ini ya. Kalau jumlah artinya ya, probabilitas narik dan mogok hasilnya 1. Ini kali jumlah hasilnya 1. Bagaimana menghitung berapa probabilitas hari kelima narik dan probabilitas hari kelima mogok? Simpel kan? Bisa? Ada yang masih bingung? Adam, gimana Adam? Bisa ngikutin? Okta, bisa ngikutin? Marta? Ada pertanyaan dari sini? Ya. Oke ya. Jadi nanti silakan nanti dihitung, selanjutnya dihitung dengan Excel. Nanti Excelnya saya bagi ya. Excelnya saya bagi, Anda tinggal teruskan. Ini N4, kemudian nanti N5, N5, NN6, NN6, NN7,
7, NN8, NN8 sampai ke Anda nanti bisa sampai 9, sampai 10 gitu ya. Oke. Ini kalau tadi dengan probability tree kita akan susah ya karena keterbatasan space, tapi kalau dengan matriks kita akan lebih mudah ya. Ini. Nah, kesimpulannya terlihat bahwa perubahan probabilitas semakin lama semakin mengecil sampai akhirnya tidak tampak adanya perubahan ya. Coba kita cek. Probabilitas tersebut tercapai mulai dari periode ke-7 dengan probabilitas status yaitu di periode ke-7 0,6398 0,3602. Kemudian periode ke-8 6 ini ya. Periode ke-7, periode ke-8 sudah tidak ada perubahan. Ya. Sudah tidak ada perubahan. Ini dari periode ke-7, ternyata nilainya sudah terjadi keseimbangan ya. Yaitu probabilitas nariknya adalah 0,6398 dan probabilitas mogoknya adalah 0,3602 ya. Ini periode ke-8 sama dengan periode ke-7 ya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Kita akan bahas probabilitas steady state dan contoh kasusnya adalah dalam banyak kasus proses Markov akan menuju pada steady state atau keseimbangan ya, keseimbangan. Artinya, setelah proses berjalan selama beberapa periode, probabilitas yang dihasilkan akan bernilai tetap. Ya. Nah, ini disebut sebagai probabilitas steady state. Ya, steady state. Di contoh di atas, probabilitas steady state itu dicapai yaitu pada periode ke-7, di mana probabilitas narik sebesar 0,6398 dan probabilitas mogok sebesar 0,3602. Ya, ini disebut sebagai probabilitas steady state, gitu ya. Nah, untuk mencapai probability steady state ini, ya, probabilitas steady state dari suatu matriks transisi, maka kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu di mana NNI plus 1, ya, vektor baris NNI plus 1, MNI plus 1, sama dengan MNI kali matriks probabilitas transisi. Ya, ini tercapai probabilitas steady state. Gitu ya. Jadi tercapai keseimbangan seperti ini. Ya. Karena steady state akan menghasilkan probabilitas yang sama pada periode ke depan, ya, periode berikutnya, maka rumus ini akan dirubah seperti ini. NNI, ya, baris vektor NNI MNI sama dengan NNI MNI kali matriks probabilitas transisi yang tadi. Nah, dari contoh yang hari ke-1 narik, kita mendapatkan probabilitas transisinya seperti ini. Ya. Narik mogok, mogok narik, narik mogok. Mogok narik, mogok. Ini ya. Narik mogok. Mogok narik, mogok ya. Untuk mengurangi kerumitan, periode I dapat kita hilangkan karena pada saat steady state tercapai periode tidak lagi mempengaruhi perhitungan. Ya, di periode atau ya periodenya ya tidak akan mempengaruhi perhitungan. Sehingga perhitungan ini ya, bisa kita sederhanakan menjadi vektor NNMN sama dengan vektor NNMN kali probabilitas transisi, matriks probabilitas transisi. Ya. Vektor baris NNMN sama dengan vektor baris NNMN kali matriks probabilitas transisi. Ya. Ini matriks probabilitas transisinya. Dari perhitungan di atas, kita mendapatkan persamaan seperti ini ya. Jadi dari ini kita akan turunkan persamaannya ya, dari
ini sama dengan ini. Maka kita akan bisa sederhanakan menjadi seperti ini. NN sama dengan 0,5833 NN plus 0,74 NN. Ya. NN sama dengan ini kali ini plus MN kali 0,74. Ya. 0,5833 NN. Jadi NN sama dengan 0,5833 NN plus 0,74 MN. Ya. NN sama dengan 0,5833 NN plus 0,74 MN. Ya. Sedangkan MN-nya NN sama dengan 0,4167 NN plus 0,26 N. Ya. 0,4167 NN plus 0,26 N. Nah, karena salah satu ciri proses Markov atau rantai Markov adalah bahwa MN plus MNI sama dengan 1, maka MN plus MN sama dengan 1. Jadi di sini MN sama dengan 1 minus NN. Ya. Nah, sekarang ini kita substitusi ke persamaan 1. Ya. Maka akan didapat NN sama dengan 0,5833 NN plus 0,74 MN-nya. MN sama dengan 1 minus NN ya. 1 minus NN. Oke ya. Sehingga NN sama dengan 0,5833 NN plus 0,74 minus 0,74 NN. Sehingga 1 ini kita substitusikan ya. 1,156 N. Ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Jadi 0,74 sama dengan 1,1567 NN. 1,1567 NN sama dengan 0,74. Sehingga NN sama dengan 0,6398. Ya. Nah, ini kondisi steady state ya. Yaitu di mana probabilitas narik itu tercapai pada 0,6398. Nah, nilai ini kita kembalikan untuk mencari NN. Ya, untuk mencari NN. Untuk mencari NN. Ya, jadi NN-nya 0,6398 ya. Sama dengan tadi. Kita coba-coba pakai yang kita pakai tadi dengan menggunakan matriks ya. Menggunakan ini. Ini hasilnya 0,6398 ya. Dan MN-nya kita masukkan nilai N ini NN ya. 0,98 kita masukkan aja ke salah satu. Ya. NN masukkan di sini. Ada persenal berapa? Ya. Persenal berapa? Ya, sehingga kita peroleh. Tahu langsung aja kurangi 1 kan ini ya. 2 belinya. MN plus Satu lagi mana? NN plus MN sama dengan 1 kan? Kita langsung Satu kurangkan. lagi mana? MN otomatis 1 kurangi ini. Sama dengan 0,36. Nah, ya. Jadi, ini cara berarti untuk mendapatkan steady state. 1 itu teh. Ya. Nah, dari contoh kasus di atas, kita ketahui bahwa pemilik kendaraan memiliki 220 kendaraan. Dengan menggunakan probability steady state yang sudah kita dapat, maka pemilik dapat mengharapkan jumlah kendaraan setiap harinya narik atau mogok sebanyak seperti ini. Nariknya adalah NN kali, ya, NN-nya adalah ini, ya, 0,6398 kali jumlah kendaraan. Atau sebanyak 141 kendaraan yang akan narik, sedangkan yang mogok akan sebanyak 79 kendaraan. Ini ya. Ini penggunaan steady state. Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ada? Lanjut ya. Aplikasi selanjutnya. Misalkan pemilik kurang puas dengan tingkat operasi yang ada dan ingin meningkatkan, sehingga pemilik mengambil kebijakan untuk menggunakan suku cadang asli dalam setiap perawatan armada.
kebijakan ini akan membuat matriks probabilitas transisi berubah menjadi 0,7, 0,3, 0,74, 0,26. Artinya apa ini? Matriks transisinya seperti ini, matriks probabilitas transisinya. Ya. Probabilitas di hari narik diikuti dengan narik 0,7, narik diikuti dengan mogok 0,3. Mogok diikuti dengan narik 0,74, mogok diikuti dengan mogok 0,26 ya. Jadi di sini ini di hari pertama ini dengan mengganti suku cadang yang asli itu bisa diharapkan meningkatkan probabilitas untuk nariknya ya. Probabilitas untuk narik itu menjadi lebih tinggi ya. Menjadi lebih tinggi. Yang tadinya 0,5833 menjadi 0,7 sehingga probabilitas mogoknya menjadi lebih rendah ya. Yang tadinya 0,4 sekian menjadi 0,3. Bagaimana dampaknya? Nah, kebijakan ini membuat probabilitas saat ini narik ya. Lalu hari berikutnya mogok menurun ya, menurun. Dari 0,4 tadinya di sini 0,41 sekian menjadi 0,3 ya. Nah, dengan demikian, maka probabilitas steady state-nya yang baru adalah ini. NNMN sama dengan NNMN 0,7, 0,3, 0,74, 0,26. Ya, kita hitung, itu nanti akan menjadi ini. Ya. Jadi, ternyata dengan penggantian atau dengan polusi yang baru, yaitu di mana perawatan kita tingkatkan, maka probabilitas nariknya itu akan lebih tinggi yang tadinya 0,6398 menjadi 0,7116 sehingga probabilitas mogok turun yang tadinya 0,336 sekian menjadi 0,288 ya. Atau implikasi yang lebih teknis adalah bahwa setiap harinya pemilik dapat mengharapkan kendaraan yang narik atau mogok sebanyak ini. Yang narik itu menjadi 157, yang mogok menjadi 63. Dari yang sebelumnya, yang narik berapa? 141, yang mogok 79, akan menjadi yang narik 157, yang mogok 63. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada yang saya pikir semua bisa ngikutin? Udah di-share ya ininya ya. Nanti saya tinggal share Excel-nya. Any question so far? Nothing, Pak. Ya. Nggak ada? Ana? Nggak ada, Pak. Eko? Gimana kok? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Aman. Ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin nanti agak terlupa. Nanti saya bagi Excel-nya ya. Saya share Excel-nya biar nanti Anda bisa coba-coba untuk simulasi sendiri. Ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Ini tadi implikasi teknisnya seperti itu. Ya. Kita rubah perawatan kita. Yang tadinya mungkin suku cadang ada yang nggak asli. Sekarang kita naikkan suku cadang asli sehingga probabilitas untuk yang tadinya tetap narik itu menjadi lebih tinggi sehingga steady state-nya itu juga akan lebih tinggi sehingga jumlah kendaraan yang bisa dioperasikan juga akan meningkat gitu ya. Kebijakan tersebut ini ya yang tadi masih ya. Kebijakan tersebut menghasilkan kenaikan operasional dari 141 kendaraan per hari menjadi 157 kendaraan per hari yang bisa narik ya. Nah, dalam hal ini pemilik harus mengevaluasi kebijakan ini. Apakah kenaikan pendapatan operasional dapat menutupi? Nah, ini kita belum bicara, ini baru bicara operasional teknis ya. Kita belum bicara dari sisi keuangan. Belum bicara dari sisi keuangan. Andaikan kebijakan ini terjadi kenaikan biaya perawatan kendaraan ya. Jadi perawatan kendaraan yang tadinya ada suku cadang yang nggak asli, kita ganti dengan asli. Secara teknis itu bisa menaikkan jumlah kendaraan yang diharapkan bisa selalu beroperasi dari 141 menjadi 157. Nah, secara finansial, secara ekonomis kita cek. Ya. Bila kenaikan pendapatan operasional lebih besar dari 1 juta, jadi ini tambahan ya.
tambahan biaya perawatan untuk menaikkan probabilitas kendaraan yang bisa beroperasi. Ya. Nah, bila ini tertutup, maka kebijakan ini layak untuk dijalankan. Ya, bila ini tertutup, ya, jadi nanti kalau Anda misalnya nanti mau dipakai buat skripsi, ya, Anda harus juga akomodasi atau Anda hitung dampak ekonomis, biayanya berapa, ya, tambahan biaya berapa, tambahan pendapatan berapa. Andaikan tambahan biaya itu tertutup oleh tambahan pendapatan, maka itu secara ekonomis akan layak. Ya, nah ini menarik kalau Anda mau jadikan ini sebagai skripsi. Itu bisa misalnya nanti untuk kalau di manufaktur biasanya peralatan produksi, ya. Dari contoh ini, nah, jadi gini ya, analisis Markov pada akhirnya tetap hanya membantu, ya, tidak memberikan solusi langsung atau keputusan, namun bisa membantu, ya, memberikan informasi yang dapat membantu pembuatan keputusan. Karena toh akhirnya analisis Markov itu kan hanya membantu sampai perhitungan ini, ya, sampai ke perhitungan steady state, ya. Tapi perhitungan ekonomisnya tetap harus dilakukan. Itu kira-kira penggunaan rantai Markov. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ke contoh berikutnya, ya. Contoh berikutnya, ya. Oke.